Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Begitu suaranya menghilang, dia tiba-tiba menjangkau ke belakangnya dalam sekejap, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar melonjak ke arah itu seperti jaring raksasa. Sosok kuning buram benar-benar tertangkap basah dan dipaksa untuk mengungkapkan dirinya, tetapi entah bagaimana dia bisa berjuang bebas saat dia berputar dengan waspada, lalu melesat pergi sebagai seberkas cahaya kuning. "Huff, kamu pikir kamu masih bisa pergi?" Tatapan dingin muncul di wajah Heilin saat dia melengkungkan jari-jarinya ke dalam sebelum menarik kembali lengannya. Suara gedebuk terdengar saat telapak tangan hitam raksasa muncul di udara di atas sosok kuning itu sebelum menukik ke bawah seperti kilat. Sosok kuning itu berusaha menghindar dengan sekuat tenaga, namun pada kesempatan ini, usahanya terbukti sia-sia, dan ia langsung ditangkap oleh tangan raksasa itu. Senyum dingin muncul di wajah Heilin saat dia menarik sosok kuning itu kembali ke dirinya, dan pada titik ini, sosok itu telah terungkap kepada semua orang sebagai pemuda kurus berjubah kuning. Menilai dari ekspresinya yang ketakutan, jelas bahwa dia sangat menyadari tangan siapa dia jatuh, dan setelah ragu sejenak, dia mengucapkan mantra saat dia membuat segel tangan, diikuti dengan tubuhnya yang mulai membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya kuning menyilaukan. Ekspresi Heilin sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke kejauhan. Seberkas cahaya hitam melonjak di udara langsung ke arah pemuda itu, tapi sudah terlambat. Pada saat seberkas cahaya hitam menembus tubuh pemuda itu, ledakan yang memekakkan telinga meletus, dan pemuda berjubah kuning itu mampu meledakkan dirinya sendiri. Setelah ledakan hebat, bahkan tangan hitam besar itu bergetar tanpa henti. "Aku tidak mengira dia akan meledakkan diri secepat ini," gerutu Heilin saat ekspresinya menjadi gelap. Tangan hitam raksasa itu dengan cepat hancur, dan Han Li mengalihkan pandangannya ke tempat di mana pemuda itu baru saja meledakkan diri sebelum senyuman tiba-tiba muncul di wajahnya. Teknik penyembunyian pria itu cukup mendalam, tapi menurutku peledakan dirinya tidak sesederhana kelihatannya. Sueran bereaksi cukup cepat, dan dia bertanya, "Oh, apakah kamu mengatakan bahwa dia tidak benar-benar meledakkan tubuh aslinya?" Sedikit keterkejutan juga muncul di wajah Mo Jianli setelah mendengar ini. "Kurasa begitu. Namun, kemungkinan besar itu juga bukan boneka atau klon biasa. Jika ini adalah tubuh aslinya, maka tidak mungkin peledakan diri makhluk tahap integrasi tubuh akan begitu lemah kekuatannya," Han kata Li. "Itu memang agak aneh. Selain itu, aku dapat dengan jelas melihat bahwa dia tidak memiliki Nas Chen Soul di dalam tubuhnya selama peledakan dirinya," renung Sueran dengan anggukan kontemplatif. Heilin masih tidak mau menyerah, dan dia tiba-tiba berubah menjadi awan gelap yang melonjak ke segala arah. Dalam sekejap mata, awan hitam telah menjelajahi area yang luas, tetapi tidak dapat menemukan apapun, dan pada akhirnya, hanya dapat kembali ke gunung, tempat berkumpul untuk memanifestasikan tubuh Heilin lagi. Dia tersukup beruntung baginya bahwa dia tidak bersembunyi. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tanganku. Sedikit niat membunuh melintas di mata Heilin saat dia berbicara. "Haha, tidak apa-apa, pria itu memata-matai kita dari bayang-bayang, tapi aku sudah membuat batasan suara di sini, jadi dia tidak akan bisa mendengar diskusi kita," kata Sueran. "Mungkinkah dia dikirim oleh laba-laba Asura?" Mo Jianli bertanya dengan hati-hati sambil mengelus janggutnya sendiri. "Yakinlah, bahkan jika itu adalah mata-mata laba-laba Asura, dia tidak akan bisa mengumpulkan apapun dari jarak sejauh ini. Hasil akhir dari pertempuran masih akan diputuskan melalui kekuatan absolut," kata Heilin dengan meremehkan. "Kakak Heilin benar, tapi sebagai tindakan pencegahan, mari kita segera pergi ke sarang daripada beristirahat di sini lebih lama lagi. Jika kita melakukan itu,
Laba-laba Asura tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun bahkan jika mereka telah siap saat kehadiran kami, saran Han Li. Kau ingin segera ke sana? Alis Sueran berkerut sedikit dengan enggan. Dengan kekuatan kami akan dapat beristirahat dengan bermeditasi pada harta terbang kami. Dengan melakukan ini, kami akan dapat mengambil inisiatif, dan itu akan memberi kami keuntungan. Mungkin kami akan dapat memperoleh keunggulan setelah pertempuran dimulai, kata Han Li. Sueran ragu sejenak sebelum mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, aku bermaksud menyempurnakan teknik rahasia yang kuat sebelum kita pergi, tapi mengambil inisiatif memang lebih penting. Itu keputusan yang bijak, rekan Daois, ayo berangkat sekarang, kata Han Li sambil tersenyum sebelum mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan perahu terbang putih di tengah kilatan cahaya putih. Sueran dan yang lainnya dengan cepat terbang ke perahu satu demi satu, diikuti oleh Han Li yang membuat segel tangan, dan perahu itu segera terbang menjauh sebagai bola cahaya putih. Sekitar 15 menit kemudian, semburan cahaya kuning redup muncul di hutan lebat yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari gunung tempat Han Li dan yang lainnya sebelumnya berada. Pemuda berjubah kuning itu kemudian melangkah keluar dari balik pohon besar sebelum melirik ke arah kapal terbang itu menghilang dengan sedikit ketakutan di matanya. Syukurlah aku memiliki pandangan jauh ke depan untuk menyembunyikan sejauh ini. Jika tidak, aku akan benar-benar berada dalam bahaya besar. Jadi ada 4 makhluk tahap Grand Ascension yang telah memasuki dunia ini, sayang klonku tidak dapat mendengar suara percakapan mereka. Jadi saya masih tidak tahu apakah mereka menargetkan ras laba-laba Asura. Pemuda berjubah kuning itu terdiam sesaat sebelum senyum dingin tiba-tiba muncul di wajahnya. Terlepas dari apakah orang-orang itu mengejar ras laba-laba Asura, yang perlu saya lakukan hanyalah mengirimkan informasi ini kembali, lalu bersembunyi di sini selama beberapa hari untuk menghadapi badai. Setelah membuat keputusan itu, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan lencana kayu putih sebelum meraihnya, lalu mengibaskannya ke udara beberapa kali. Bintik-bintik cahaya perak segera muncul di permukaan lencana, membentuk rune perak kecil yang menghilang jauh ke dalam lencana. Sementara itu, wanita berjubah hijau dan pria tua berjubah hitam sedang mendiskusikan sesuatu di ruang rahasia di dalam kota batu yang merupakan sarang laba-laba Asura. Tiba-tiba, suara dengung samar terdengar dari platform batu hitam di depan mereka berdua, dan jejak cahaya perak mulai muncul di permukaannya. Wanita berjubah hijau sedikit goyah saat melihat ini, lalu segera mengangkat tangan untuk melemparkan segel mantra ke platform batu. Garis-garis teks perak langsung muncul di platform batu, dan ekspresi wanita berjubah hijau dan pria berjubah hitam sedikit berubah setelah membaca pesan tersebut. 4 makhluk tahap Grand Ascension. Lelaki tua itu bergumam dengan alis berkerut. Aku tidak berpikir bahwa pria itu akan memiliki sekutu tahap kenaikan besar lainnya, ini sangat meresahkan, kata wanita berjubah hijau dengan ekspresi muram. Mereka mungkin tidak mengejar kita, tapi kita masih harus melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Apakah kamu sudah memanggil semua bawahan kita kembali ke kota? Pria berjubah hitam itu bertanya. Yakinlah, rekan Taois Yi, selain dari beberapa yang mengurus tugas-tugas penting, semua orang telah dipanggil kembali ke kota. Aku bahkan telah mengirim seseorang untuk membatalkan pembatasan pada 9 mayat Yin yang direndam dalam rawa Yin bumi, dan mereka akan tiba di kota paling lama 2 hari lagi, jawab wanita berjubah hijau itu. Itu bagus untuk didengar. Aku juga telah memanggil beberapa monster roh kembali ke kota, tapi mereka juga membutuhkan waktu untuk sampai ke sini. Namun, bahkan dengan semua itu, kita mungkin masih tidak bisa mengalahkan orang luar itu. Bagaimana tentang ini? Saya telah berinteraksi dengan Cekizi itu beberapa kali, bagaimana kalau saya menawarkan beberapa keuntungan sehingga bisa tinggal di kota kita untuk beberapa waktu? Pria berjubah hitam itu menyarankan. Apa?
Cekizi, itu tidak masuk akal. Makhluk itu sudah lama ingin memangsa kita, membiarkannya masuk ke kota akan jauh terlalu berbahaya. Wanita berjubah hijau itu menolak sambil menggelengkan kepalanya. Alis pria berjubah hitam itu sedikit berkerut saat dia berkata, "Yakinlah, rekan Daois Luo, bahwa Cekizi memang memiliki beberapa kemampuan yang merepotkan, tapi itu hanya binatang buas. Jika kita bergabung, kita pasti bisa membatasinya, dan kita perlu fokus pada gambaran yang lebih besar." Wanita itu tampaknya agak terpengaruh oleh kata-kata pria berjubah hitam itu, dan dia menjawab, kesampingkan itu, pasti tidak murah untuk merekrut layanannya. Aku tahu itu, itulah mengapa ini yang aku usulkan. Pria berjubah hitam itu sepertinya telah mempertimbangkan ini sebelumnya, dan dia menyampaikan rencananya kepada wanita itu melalui transmisi suara. Apa, itu harga yang terlalu mahal untuk memintaku membayar? Wanita berjubah hijau itu berseru setelah mendengar rencana itu. Hanya beberapa telur mati yang tidak bisa diinkubasi, tidak ada gunanya menyimpannya. Namun, aku yakin itu akan cukup untuk menggoda Cekizi itu, pria berjubah hitam itu terkekeh. Alih-alih memberikan tanggapan yang pasti, wanita itu menjawab, "Saya harus memikirkan hal ini dengan hati-hati terlebih dahulu." "Baiklah, tapi sementara kamu memikirkan hal ini, jangan lupa untuk menghubungi wanita di kolam darah itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita harus meminjam kekuatannya," kata pria berjubah hitam itu. Ekspresi wanita berjubah hijau berubah drastis, dan dia segera berseru, "Kamu mengacu pada Yinger?" "Sama sekali tidak. Dia dalam tahap kritis kultivasinya, dan apakah kita berhasil atau tidak dalam rencana kita akan bergantung padanya, jadi kita tidak bisa mengganggunya sekarang. Aku sadar akan pentingnya kultivasi peri Yinger, tetapi jika kita tidak bisa menahan makhluk asing tahap kenaikan besar itu, bagaimanapun juga dia akan dipaksa untuk keluar dari pengasingan. Yang aku katakan adalah bahwa kita harus memberitahu dia tentang situasinya. Jika kita bisa mengurus makhluk tahap kenaikan agung itu sendiri, maka dia tidak perlu keluar dari pengasingan," kata pria berjubah hitam itu. "Sebelum pergi ke pengasingan, Yinger memberitahuku untuk tidak mengganggunya, tidak peduli apa atau semua usahanya akan sia-sia, jadi aku harus memikirkan ini lebih hati-hati sebelum aku membuat keputusan. Bahkan jika kita hanya beritahu dia tentang situasinya, itu bisa memengaruhi kondisi mentalnya," jawab wanita berjubah hijau itu dengan ragu-ragu. Pria berjubah hitam agak tidak senang mendengar ini, tetapi dia juga menyadari betapa pentingnya kultivasi Yinger ini, jadi dia beralih ke topik lain. "Baiklah, aku hanya mengusulkan ini sebagai upaya terakhir juga. Selain itu, kamu harus mengaktifkan semua batasan di kota, lalu menggunakan batasan levitasi untuk memindahkan kota ke tempat lain. Kita tidak akan memindahkan kota terlalu jauh, tapi mungkin itu bisa memberi kita waktu." Sekitar 2 jam kemudian, lapisan cahaya tiba-tiba muncul di berbagai bagian kota batu, dengan cepat menyelimuti seluruh kota. Setelah itu, tanah dalam radius beberapa ratus kilometer mulai bergetar hebat, diikuti oleh kota batu yang bangkit dari bumi sebelum perlahan terbang menjauh ke kejauhan. Tak lama kemudian, seluruh kota menghilang, hanya menyisakan kawah raksasa di tanah. Cahaya biru tiba-tiba melintas dari balik pohon yang tampak tidak mencolok tidak jauh dari kawah, dan seorang pemuda berjubah biru berkulit hijau tiba-tiba muncul. Pria muda ini tidak lain adalah tubuh roh Hanli, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah kota batu itu menghilang saat senyum aneh muncul di wajahnya. Itu kemudian membuat segel tangan dan menghilang ke dalam tanah di tengah kilatan cahaya biru. Sementara itu, sebuah kapal terbang putih sedang melakukan perjalanan di atas padang rumput yang tak terhitung jumlahnya kilometer jauhnya dari bekas lokasi kota batu itu. Hanli dan Mo Jianli duduk bermeditasi di depan perahu, sementara Sueran dan Heilin berdiri di belakang,
berkomunikasi melalui transmisi suara. Tiba-tiba, ekspresi Han Li sedikit berubah, dan dia membuka kembali matanya. Mo Jianli segera merasakan ini, dan dia juga membuka matanya saat dia bertanya, apakah ada yang salah, rekan Taois Han? Tidak, hanya saja kita harus membuat sedikit perubahan arah, jawab Han Li. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum penuh pengertian muncul di wajahnya. Sepertinya kamu telah menyiapkan beberapa tindakan pengawasan. Han Li mengangguk. Aku meninggalkan klon di dekat kota batu, dan dia baru saja memberitahuku bahwa kota batu telah pindah, tetapi tidak akan bisa pergi jauh. Kita sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dan kita akan sampai di sana paling lama sehari. Aku bisa melihat kamu sangat percaya diri, sepertinya tidak ada yang perlu aku khawatirkan, jawab Mo Jianli dengan anggukan. Han Li tersenyum, dan berkata, aku tidak akan mengatakan aku percaya diri, tetapi seharusnya ada peluang yang sangat bagus bahwa kita akan dapat mengalahkan laba-laba Asura itu. Setelah kita mendapatkan benang waktu, kamu dan kakak Ao seharusnya lebih mudah mengatasi kesengsaraanmu yang akan datang. Hehe, aku memang berharap begitu. Namun, pasti akan ada pertempuran sengit di depan. Bahkan jika laba-laba Asura itu bukan tandingan kita, kemungkinan besar tidak akan mudah untuk menghentikan jika mereka mencoba dan melarikan diri, kata Mo Jianli dengan senyum masam. Kalau begitu, hal-hal akan benar-benar merepotkan. Namun, aku memiliki beberapa boneka tahap integrasi tubuh yang bisa digunakan untuk melawan laba-laba Asura yang belum mencapai kedewasaan penuh, kata Han Li. Mo Jianli sangat gembira mendengar ini. Boneka tahap integrasi tubuh. Mungkin kita benar-benar akan dapat membunuh satu atau dua laba-laba Asura dewasa. Jika kita benar-benar berhasil dalam perjalanan ini, maka aku pasti akan membayarmu dengan mahal. Tidak perlu untuk itu, boneka-boneka itu tidak terlalu penting bagiku, kata Han Li sambil tersenyum, lalu membalik tangan untuk menghasilkan gelang hitam, yang dia serahkan kepada Mo Jianli. Di dalam gelang itu terdapat beberapa boneka kristal iblis tahap integrasi tubuh yang dia peroleh dari alam iblis Penatua. Setengah dari boneka itu ada di tabut suci Ing Spirit, sementara setengahnya dibawa oleh Han Li jika layanan mereka diperlukan. Mo Jianli menerima gelang penyimpanan dengan ekspresi gembira, lalu mengucapkan terima kasih kepada Han Li lagi setelah menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Dengan boneka-boneka ini untuk membantunya, dia akan memiliki cukup waktu untuk mengeluarkan beberapa kartu trufnya yang paling kuat. Dengan demikian, Mo Jianli mulai mempelajari teknik manipulasi boneka yang ada di dalam gelang penyimpanan, sementara Han Li menutup matanya dan terus bermeditasi. Sehari kemudian, cahaya putih melintas dari tepi pegunungan tempat kota batu itu dulu berada, dan Han Li dan yang lainnya muncul dengan perahu terbang mereka. Namun, kapal terbang itu bahkan tidak berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, perahu melewati tengah pegunungan, lalu menghilang lagi di kejauhan. Sosok yang tidak jelas sedang mengawasi kapal terbang dari lubang pohon rahasia di bawah. Hanya setelah kapal terbang benar-benar menghilang dari pandangan, sosok itu muncul dari lubang pohon, mengungkapkan dia adalah seorang pemuda berjubah perak. Dia mendongak ke langit dengan ekspresi muram untuk waktu yang lama, lalu menghilang seperti angin sepoi-sepoi. Sementara itu, kapal terbang melewati sebuah danau dan beberapa hutan, di mana ia tiba di dataran tinggi tanpa akhir yang terlihat. Baru saat itulah Han Li membuka kembali matanya, dan dia berkata, kita akan mencapai tujuan kita, jadi bersiaplah, rekan Daois. Dia bangkit berdiri saat dia berbicara, dan semua orang di perahu juga mengikuti sebelum mengarahkan pandangan ke depan. Namun, tidak ada kota yang terlihat. Di mana sarang laba-laba Asura, rekan Taois Han? Sueran bertanya dengan alis berkerut. Yakinlah,
Saudara Sue, Anda akan melihatnya setelah kami menempuh beberapa ribu kilometer lagi, jawab Han Li. Hei Lin segera melepaskan indera spiritualnya yang luar biasa setelah mendengar ini, dan beberapa saat kemudian, matanya tiba-tiba menyala. Memang ada kota yang tersembunyi di bawah hamparan pasir di depan. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan ini. Sueran mengangguk sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya hitam, di dalamnya ada pembakar dupa hitam seukuran kepalan tangan dengan sebatang dupa tipis yang menonjol keluar darinya. Batang dupa berwarna merah seperti darah dan panjangnya sekitar 1 kaki. Sueran membuat segel tangan, lalu mengarahkan satu jari ke depan, dan pembakar dupa langsung membengkak setinggi sekitar 10 kaki. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan api merah yang menyulut batang dupa, dan bau busuk segera mulai tercium di udara. Setelah itu, Sueran mulai melantunkan sesuatu, dan serangkaian ratapan hantu tiba-tiba terdengar dari dalam pembakar dupa. Pada saat yang sama, 8 bola cahaya merah terbang keluar dari tubuh Sueran, yang masing-masing duduk bayi dengan pola merah di seluruh kulit halus mereka dan senyum yang sangat meresahkan di wajah mereka. Sementara itu, Hei Lin meletakkan tangan ke kantong kulit yang tergantung di pinggangnya, dan semburan ki hitam segera terbang keluar dari kantong sebelum membentuk awan hitam yang tingginya sekitar 1 hektar di langit. Desisan tak henti-hentinya terdengar di dalam awan hitam, menandakan bahwa ada sesuatu yang mengintai di sana. Segera setelah itu, Hei Lin mengayunkan lengan bajunya ke udara, melepaskan sekitar selusin bendera hitam yang menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Pada saat yang sama, Mo Jianli juga telah memanggil sepasang gelang makhluk roh, yang melepaskan harimau terbang seputih salju, dan seekor burung merah menyala. Keduanya mengeluarkan aura tahap integrasi tubuh. Mo Jianli kemudian membuat segel tangan, dan beberapa harta terbang keluar dari tubuhnya. Han Li menilai semua ini dalam diam, tetapi tidak melakukan apapun sendiri. Jarak beberapa ribu kilometer tercakup hanya dalam beberapa saat, dan tiba-tiba, Han Li mengetukkan satu kaki ke platformasi di bawahnya, di mana kapal terbang itu berhenti tiba-tiba. Sueran menatap hamparan pasir luas di bawah, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengucapkan kata, hancurkan. Bayi yang melayang di bola cahaya merah di sekelilingnya segera membuka mulut mereka serempak atas perintahnya, melepaskan 8 pilar cahaya merah yang turun dari atas.